Shalom, shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Boleh saya lihat jemaat yang bersuka cita pada pagi hari ini. Beri kemuliaan buat Tuhan. Ya. Senang sekali bisa berjumpa menyambut Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Kita bersama-sama hari ini ingin menyambut dan merayakan akan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya yakin dan percaya hari ini Tuhan akan melakukan sesuatu yang besar untuk setiap kita, melakukan sesuatu yang sangat besar untuk setiap kita di tempat ini. Sehingga saat kita keluar dari tempat ini, kita akan menjadi pribadi yang berbeda, kita akan menjadi pribadi yang berdampak, memberkati banyak orang. Sebelum kita melayakan ibadah hari ini, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita sambut Tuhan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Tak ada habisnya Tuhan, kebaikan dan kemurahan-Mu yang Kau limpahkan untuk setiap kami. Sehingga kalau kami ada di tempat ini semua karena kasih karunia Tuhan atas kami. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami ingin dekat, kami ingin menyambut Engkau, kami ingin menikmati akan hadirat Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau sendiri yang akan menyatakan akan kuasa-Mu di tempat ini. Yang sakit Kau pulihkan, Kau sembuhkan, yang letih lesu berbeban berat, Kau sendiri yang memberi kekuatan dan pengharapan yang baru. Kau memberikan terobosan dan kemenangan untuk setiap kami yang hadir di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya dalam nama-Mu Tuhan. Hanya dalam nama-Mu yang besar. Kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Hanya Kau Tuhan yang mulia. Hanya Kau Tuhan yang layak dipuji, yang layak disembah. Kuasa-Mu Tuhan begitu besar. Ini pujian setiap kami Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau mulia.
Sembah Raja mulia bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Kerajaannya dari surga datang untuk segenap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi
syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Yes, haleluya. Kau Tuhan kami yang besar, Kau sungguh dahsyat Tuhan, terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap menceritakan kemuliaan-Mu dan perbuatan-Mu yang sungguh ajaib. Terima kasih Tuhan, kami siap bersorak pagi hari ini. Haleluya, amin. Kami mau menceritakan kebaikan-Mu Tuhan. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Lambaikan tanganmu saudara. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Amin. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Haleluya. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasa-Mu dahsyat Tuhan, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasa-Nya dahsyat, dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya. Kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh kita, saudara. Kuasa-Nya dahsyat menghancurkan segala tantangan, rintangan di dalam hidup ini. Kita bisa, kita mampu menjalani apa yang Tuhan senantiasa percayakan dalam kehidupan kita. Itu semua Tuhan yang memampukan, saudara. Kita dapat merintangi setiap tantangan. Itu semua karena Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita mau tetap bersyukur dan terus bersyukur atas kebaikan
terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami mau bersyukur dan terus bersyukur Tuhan, karena Engkau Allah yang sungguh baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita katakan, Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku Tuhan. di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur
Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hati kami takkan gentar Tuhan. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Hanya nama-Mu Yesus. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Hanya Yesus. Haleluya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan. Kasih setia di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Sungguh pagi hari ini melalui pujian yang baru saja kami naikkan, Kau membawa hati kami untuk senantiasa bersyukur, menaikkan syukur kehadirat Tuhan pagi hari ini. Kami datang dengan kerendahan hati kami, menaikkan syukur kami, bersuka cita karena Tuhan sungguh ada dan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Biar hikmat dan wahyu ada pada setiap kami. Siapkan hati kami untuk ditaburi benih firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan biar firman-Mu itu hidup, menjadi rema dalam hidup kami, menjadi kekuatan dasar hidup kami,
untuk kami menjadi pribadi yang berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Kami yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan bersama dengan saya. Sekalipun hawanya udah liburan, udah dipikirkan mau kemana, tapi pagi hari ini kita mau benar-benar konsentrasi ya, untuk benar-benar melakukan ibadah pagi ini, memuji menyembah Tuhan dengan segenap hati, dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih. Nah, mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Siapa yang sudah siap? Jemaat Kipirok, siap semua ya? Puji Tuhan. Karena kita mendengarkan firman Tuhan, iman kita boleh bertumbuh di dalam Tuhan, karena kita juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ya, bukan hanya mendengar saja. Nah, tema pada pagi hari ini adalah menjadi pemenang kehidupan. Wah, bagus ya temanya ya, menjadi pemenang kehidupan. Bapak Ibu Saudara, untuk menjadi pemenang itu enggak mudah ya. Dan kalau bicara tentang pemenang, itu bicara tentang pertandingan, ada pertandingan ya, ada pertandingan. Nah, pertandingan itu bukan hanya untuk para atlet saja, ya. Mereka yang berlomba, lalu bertanding, lalu memenangkan pertandingan, bukan milik para atlet saja, tapi milik kita semua orang yang hidup, ya, orang yang percaya kepada Tuhan. Kita semua juga mempunyai pertandingan hidup masing-masing, ya, yang tentunya harus kita jalani. Jadi nggak bisa kita melihat ada apa sedikit kita nyerah ya, kita belum bertanding kita sudah menyerah, kita sudah memikirkan overthinking bahasanya ya. Nah, pertandingan hidup masing-masing kita ini harus kita jalani. Tujuan pertandingan tersebut itu supaya pemenuhan tujuan Tuhan terjadi dalam hidup kita, digenapi dalam kehidupan kita. Nah, selayaknya atlet yang sedang bertanding, pasti demikian juga dengan hidup kita. Kita juga yang bertanding dalam kehidupan ini, melawan segala apapun dalam hidup kita, kita harus memiliki namanya semangat untuk terus berjuang. Kita nggak bisa terus ngelokro ya, mungkin ngelokro ya 1-2 hari mungkin oke lah masih wajar gitu ya, tapi setelah itu kita harus bangkit lagi. Kita harus berjuang. Karena hidup ini adalah perjuangan, melawan apa? Melawan rintangan. Kadang perintangan itu melelahkan kita, betul? Bapak Ibu, rintangan ya, kalau sekali rintangan mungkin masih kita kuat, tangguh ya menghadapinya. Tapi kalau rintangan demi rintangan atau mungkin sesuatu yang terjadi di luar keinginan kita atau bertolak belakang dari sebelumnya, itu membuat kita ini lelah kadang-kadang ya, tapi kita harus terus berjuang sampai kita menang atas masalah kita. Karena dalam pertandingan itu hanya ada kalah atau menang. Ya. Pastikan kemenangan itu ada di dalam kita. Pastikan kemenangan itu menjadi bagian dalam hidup kita. Ya. Pastikan. Nah, lalu ada yang bertanya, lah gimana caranya? Bagaimana caranya agar menjadi pemenang dalam kehidupan? Yuk kita baca di dalam
Ya, Yesaya 26 ayat 3. Bagaimana agar menjadi pemenang dalam kehidupan? Yesaya 26 ayat 3. Boleh ada yang membacakan? Dion boleh membacakan ayat ini? Yesaya 26 ayat 3. Amin, terima kasih. Hadapi dengan iman yang teguh. Hadapi dengan iman yang teguh. Pertama saya sudah menuliskan hadapilah, poin yang pertama. Tapi kalau hadapilah itu, kalau kita cuma menghadapi dengan kekuatan kita itu nggak mungkin. Atau dengan pemikiran kita, strategi kita itu jelas tidak mungkin. Lalu saya menangkap lebih dalam lagi, yaitu hadapi dengan iman yang teguh. Karena di dalam Yesaya 26 ayat 3 dikatakan yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera. Ya, ada damai sejahtera, tidak kemerungsung istilahnya ya. Sebab kepadamulah aku percaya. Nah ini poin yang penting. Kepadamulah aku percaya, kepada Tuhanlah aku percaya. Nah Bapak Ibu Saudara percaya enggak bahwa rintangan, masalah, pergumulan di dalam pertandingan kehidupan ini yang Tuhan izinkan terjadi itu salah satunya juga untuk melatih kita supaya otot iman kita ini kuat di dalam Tuhan. Ya, jadi kita terus boleh bangkit, boleh berjuang. Bukan hanya 1-2 kali tapi terus menerus ya. Yang pertama, bagaimana agar menjadi pemenang dalam kehidupan adalah hadapi dengan iman yang teguh. Jemaat GPI Rock Semarang. Selama kita hidup di dunia ini, kita tidak dapat menghindari gelanggang pertandingan, betul? Kita nggak bisa menghindarinya. Selalu ada pertandingan-pertandingan yang harus kita perjuangkan. Akan selalu ada tantangan, akan selalu ada masalah, ada pergumulan yang kita perlu hadapi dari hari ke hari ya. Bertanding untuk apa misalnya? Ada yang bisa kasih contoh satu aja yang sederhana. Bu Tini, saya minta tolong bertanding untuk apa tiap hari itu kita? Barangkali belum, lupa mungkin ya. Tapi bertanding apa ya? Masak supaya enak tuh juga. Malah itu tetangga yang banyak ngerumpiin kita tuh bertanding untuk mengasihi dan mengampuni. Sehari-hari kita terus ada di dalam pertandingan apalagi melawan kesombongan kita, melawan kemalasan kita ya. Lalu juga ego kita. Itu kita tiap hari bertanding itu untuk mengalahkan ego kita ya. Bertanding untuk melawan tekanan dan pergumulan. Nah, itu yang akan saya sampaikan pagi hari ini. Jadi seberat apapun beban dalam hidup saudara dan saya, hadapilah. Ya, poin yang pertama, hadapilah. Tetaplah berlari. Jangan berhenti di tempat. Jangan stagnasi, tetaplah berlari, tetaplah berjalan. Bahkan di dalam buku Ibu Krisna itu pernah disampaikan, kalau engkau menghadapi pergumulan yang berat, kalau engkau bisa berlari, engkau berlari. Kalau nggak bisa berlari, engkau berjalan. Nggak bisa berjalan, engkau merangkak ya, kira-kira begitu ya. Sampai merangkak-rangkak, nggak apa-apa, tapi ada perjuangan. Intinya seperti itu. Nah, jalani setiap kondisi yang sulit, yang memang harus dijalani. Ya. Jadi ada kondisi-kondisi tertentu dalam hidup kita yang memang harus kita alami, kita jalani. Jadi jangan dihindari, dijalani, dihadapi. Dengan apa? Dengan mengarahkan mata iman kita hanya kepada Tuhan. Setia dan percaya ya, bahwa Tuhan itu benar-benar penolong yang sungguh terbukti dalam hidup kita. Nah, dikatakan jadilah atlet rohani yang menyelesaikan pertandingan iman dengan baik. Saya teringat beberapa hari lalu itu melewati jalan dekat rumah saya itu di dekat Tionghoa Iwan ya istilahnya.
di depan itu ada orang itu yang telungkup, terus banyak yang rubungi, ada juga polisi. Nah kami bertanya ini, waduh apa ya ini ya, ada kecelakaan atau apa? Orangnya sepertinya kok diem aja gitu, semaput ya, pingsan atau meninggal. Kami bertanya ya, kami doakan. Lalu besoknya Pak Roy mendengar kabar, melihat itu kabar bahwa yang meninggal itu karena mengalami depresi ya, karena ibunya ditinggal mati ibunya, ya ibunya meninggal, dia depresi, nggak ada ibunya sehingga dia melakukan bunuh diri. Bunuh dirinya tapi dengan membakar dirinya. Tapi dan kabar selanjutnya itu puji Tuhan tidak sampai meninggal. Nah, tapi Dede juga berkata, waduh, kalau bunuh diri dengan membakar diri nggak sampai meninggal itu lebih sakit ya. Maksudnya harus mengalami sakit, mungkin juga ada luka atau mungkin karena nggak kelihatan ya waktu itu telungkup gitu. Jadi itulah kalau ada persoalan demi persoalan, ada tantangan, ada masalah dalam kehidupan dan kita nggak punya solusi, kita nggak ngerti harus bagaimana. Lalu kita mengambil jalan yang pintas. Nah, itulah artinya kita boleh punya komunitas komsel ya, yang saling menguatkan. Kalau ada mungkin keadaanmu yang kurang nyaman atau engkau butuh nasihat, ada teman-teman komsel di tempat ini ya. Ada Pak Sayudi, ada Pak Oscar, nah, ada Pak Agus Budi, ada Kak Galuh, Kak Tias, semua gembala-gembala komsel itu siap sedia ya untuk mendengarkan keluhan-keluhan, pergumulan dari saudara semuanya. Nah, bagaimana jadi pemenang dalam kehidupan? Kalau yang pertama hadapi dengan iman yang teguh, yang kedua adalah jangan tawar hati. Ini juga tips yang sangat bagus ya. Dan saya ini menjalani semuanya ya, mempraktekkan maksudnya semuanya ketika kehidupan sedang tidak baik-baik saja, itu saya juga membangun manusia roh saya dengan apa? Jangan tawar hati. Ya, kita baca di dalam Amsal 24 ayat 10. Ya, kita ketemu semua ya. 2-3. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Maka apa? Kecillah kekuatanmu. Jadi kalau di dalam kita menghadapi kesesakan, kesukaran, nggak ada jalan keluar mungkin saat itu, jangan tawar hati. Ya, tawar hati itu seperti apa toh? Nggak ada semangatnya, ya mau begini, ya mikir dulu, ya waduh kok harus begini ya. Lalu kita berusaha begini, berusaha begitu, melakukan ini itu, tapi tetap sepertinya tidak berani melangkah sehingga terjadilah tawar hati, nggak tahu mau ngapain. Nah, itu semua terjadi, bisa saja terjadi jika hidup Bapak Ibu Saudara itu mengalami kelelahan dalam hidup. Ya, jadi sudah tawar hati rasanya. Ini masalah ada lagi ya, datang lagi. Rasanya berat, mungkin rasanya bahkan tidak sanggup lagi. Tapi ingat pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara yang hadir di tempat ini pagi hari ini tips ya agar kita semua menjadi pemenang di dalam kehidupan. Ketika mengalami pergumulan hidup, jangan tawar hati. Karena dengan membiarkan tawar hati itu ada di dalam kita, hidup kita, kecil kekuatan kita. Tawar hati soalnya bikin putus asa. Ya kan, tadi sudah saya sampaikan, aduh putus asa, mau begini susah, mau begitu susah, nyerah aku. Rasanya nyerah, pengen nyerah. Ada pernah ngalami seperti itu? Pengen nyerah dalam kehidupan? Ya.
Apakah engkau melakukan poin yang pertama? Imanmu itu dibangkitkan ya, hadapi dengan iman yang teguh. Dan yang kedua, jangan tawar hati. Nah, kalau engkau pernah ngalami dan mungkin pernah melalui ini dengan satu kemenangan, puji Tuhan ya. Tapi kalau saat ini ada yang mengalami itu hari-hari ini, ayo jangan tawar hati. Ya. Nanti kecil kekuatanmu. Ada berita gembira pagi hari ini, supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Di dalam Yesaya 40 kita mau baca ya, karena firman Tuhan itu pelita dalam hidup kita ya. Dia menuntun kita langkah demi langkah supaya kita kuat ya. Ketemu masalah kita kuat, ketemu masalah, ketemu kegagalan, kita boleh bangkit lagi karena Tuhan beri kekuatan ya. Nah, ada kabar gembiranya Yesaya 40 ayat 29. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Amin. Amin. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Tidak lesu, tidak lelah dalam menghadapi semua pergumulan karena Tuhan memberi kekuatan kepada yang letih lesu dan memberikan, menambah semangat ya. Itu imun ya, imun ditambahkan kepada kita, imun besar kita ya ditambahkan kepada yang tiada berdaya. Mungkin sudah nggak sanggup. Tapi kalau engkau nggak tawar hati, ayat ini boleh menjadi kekuatan dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Ayo, jangan tawar hati, jangan lemah. Kita harus kuat secara mental dan spiritual. Kita harus kuat. Dan kekuatan itu hanya ada di dalam Tuhan. Ya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, karena kekuatan itu yang dapat membuat kita tetap bisa berlari. Seberat apapun masalah yang kau hadapi, tetap bisa membuat kau berlari. Walaupun banyak rintangannya. Ya, karena Tuhan memberikan kekuatan dan hikmat, memberikan jalan keluar, memberikan semangat yang baru. Karena dengan kekuatanlah yang dapat membuat kita yakin ya bahwa kita bisa sampai di garis akhir, kita bisa sampai mencapai tujuan. Amin. Karena kekuatanlah yang dapat membuat harapan kita terus dibaharui. Nah, di dalam kekuatan kita itu hanya ada Tuhan. Ya, dalam kekuatan itu hanya ada di dalam Tuhan. Kita nggak bisa dapatkan dari yang lain. Kekuatan yang semu itu mungkin bisa ya, kekuatan sementara ya, tapi kekuatan yang sejati, yang benar-benar itu hanya ada di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bagaimana agar menjadi pemenang dalam kehidupan? Poin yang ketiga adalah teruslah berharap. Nah, sebentar kita akan melihat video ini, kisah tentang 4 lilin ya, bisa ditayangkan. Satu kali ada kisah dari 4 lilin. 4 lilin ini menyala di sebuah kamar dari seorang anak kecil. Lilin yang pertama bernama lilin damai. Lilin damai dia berkata, saya bosan menyala terus di kamar ini. Lebih baik saya padamkan nyala api saya, mati. Lilin yang kedua bernama lilin cinta. Dia pun berkata yang sama. Saya juga bosan menyala di kamar ini terus. Lebih baik saya padamkan nyala api saya, mati. Lalu lilin yang ketiga bernama lilin iman. Lilin yang ketiga juga berkata yang sama. Saya juga jenuh menyala terus di kamar ini. Lebih baik saya padamkan nyala api saya, mati. Lalu ketika 3 lilin yang lain sudah mati, tinggal 1 lilin yang masih menyala. Tiba-tiba
sang pemilik kamar, si anak kecil ini, dia masuk ke dalam kamarnya. Lalu dia kaget karena dia melihat, loh kok dari 4 lilin, 3 lilin sudah mati. Tinggal 1 lilin yang masih menyala. Lalu dia ketakutan, lalu dia sedih, lalu dia menangis. Nah, sementara si anak kecil ini menangis, lilin yang masih tersisa, dia berkata kepada si anak kecil tadi, "Nak, kenapa kamu menangis?" Lalu si anak kecil ini berkata kepada si lilin yang masih menyala, "Saya nangis karena saya sedih. 3 lilin di kamar saya sekarang sudah mati. Dan karena 3 lilin sudah mati, kamar saya menjadi lebih gelap. Dan saya sedih sekali." Lilin yang masih menyala ini dia berkata kepada anak kecil ini, "Nak, jangan takut, jangan sedih, kamu jangan menangis. Karena masih ada saya yang menyala. Dan saya bisa pastikan, selama saya masih menyala, kita masih punya kesempatan menyalakan 3 lilin yang tadi sudah mati." Lalu si anak kecil ini bertanya, "Kamu lilin apa? Kamu lilin siapa?" Lalu si lilin yang masih menyala ini dia berkata, "Akulah lilin pengharapan." Amin. Akulah lilin pengharapan. Itu yang betul-betul membuat kita bisa terus berjuang, bisa terus bertahan, bisa menjadi pemenang kehidupan. Lilin yang pertama tadi apa? Damai. Lilin yang kedua, cinta. Ya, lilin yang ketiga, iman. Dan yang keempat, yang bisa menyalakan semuanya adalah pengharapan. Dengan kata lain, mungkin damai sejahtera bisa hilang, ya, dicuri oleh iblis bisa hilang, ya. Cinta, nah, cinta pun bisa hilang, bisa pudar, ya. Ketiga, lilin iman. Iman juga bisa pudar. Tapi yang kalau pengharapan tetap ada, ya, lilin pengharapan tetap ada di dalam hidup kita. Itu yang membuat semuanya boleh menyala kembali dalam hidup kita. Amin. Bangkit, ya. Berharap kepada Tuhan. Lilin pengharapan di dalam Tuhan. Di dalam Amsal 23 ayat 18 dikatakan, "Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang." Jemaat GPI Rock Semarang, masa depan itu sungguh ada. Percaya? Benar, amin. Berarti masa depan ada, ya. Kemarin bilangnya, aduh aku kayak gak punya pengharapan. Enggak, ya. Pengharapan ada di dalam Tuhan. Harapanmu tuh tidak akan hilang. Seperti lilin tadi, ya, lilin yang keempat, lilin pengharapan. Pengharapanmu tidak akan hilang. Tapi engkau harus terus membuat ada di dalam hidupmu. Ya. Berharap kepada Tuhan itu aspek yang paling penting dalam hidup orang percaya. Amsal tadi mengatakan bahwa masa depan itu sungguh ada, harapanmu tidak akan hilang. Ya, kita berharap di dalam iman yang teguh itu karena ada janji Allah. Karena ada janji Allah dan kita percaya janji Allah. Dan pengharapan itu adalah anugerah dari Allah. Karunia yang Allah berikan kepada kita. Di dalam Roma 15 ayat 13 dikatakan harapan sejati datang dari Allah. Karena pengharapan dalam Tuhan itu memberikan kita keberanian untuk melihat masa depan. Nah, saya bersaksi sedikit, ya. Tadi Bapak Gembala sudah mengingatkan saya, kamu bersaksi nanti. Saksi apa ya sebetulnya? Ini saksi memang yang setiap kali melayani di Rock Kendal saya banyak saksi ini, ya. Mungkin Tindra sama Mas Viko ini sudah sering mendengar. Jadi melewati masa pandemi, ya, itu memang tidak mudah. Ya, beberapa pengusaha di tempat ini juga merasakan,
yang bekerja pun juga merasakan dampaknya, kita semua merasakan dampaknya. Pandemi itu tidak mudah dan tidak enak ya. Karena semua aktivitas harus mengalami satu perubahan, harus berhenti dan mengalami perubahan-perubahan dan kita harus bisa mengikutinya. Nah, di dalam pandemi itu yang pada endingnya usaha keluarga kami itu harus tutup ya. Kalau Bapak Ibu saudara mungkin ada yang sedikit mengerti latar belakang pekerjaan saya ini di konveksi, itu harus tutup karena pandemi ini. Tapi karena ada pengharapan di dalam putri kami Jemima ini, dia satu-satunya yang mengingatkan, "Mah, jangan ditutup, Mah. Cotton Club itu jangan ditutup." Dulu Kongkong itu berarti opanya ya, opanya, kakeknya, kalau menemani tidur siangnya Jemima pulang sekolah itu mesti cerita tentang legacy. Ya, bagaimana nanti kalau usaha ini diteruskan oleh generasi 1, 2, 3 gitu. Dan dia ingat terus itu. Legacy. Akhirnya dari situ kami semua sepakat untuk oke, kita ada showroom ya di kantor. Lalu yang usaha melalui online itu juga tetap jalan ya. Nah itu langkah kecil, langkah awal ya, tapi ada pengharapan di dalamnya. Nah hari demi hari, tidak mudah ya Bapak Ibu Saudara mengalami itu. Ada saatnya, aduh Tuhan harus bagaimana lagi ini? Aduh Tuhan, biar aku tetap semangat gimana caranya? Nah lagu tadi juga yang terakhir itu juga mengingatkan saya ya untuk tadi kata-katanya banyak yang kau perbuat, terus di dalam hidupku rancangan yang indah terjadi dalam hidupku. Percaya nggak kira-kira kalau pas ngalami pandemi susah-susah gitu banyak yang telah kau perbuat, rancangan yang indah ada dalam hidupku, itu kira-kira waktu nyanyi bait itu gimana perasaannya? Kijane tenan apa enggak ya? Bener apa enggak ya? Mungkin berpikir seperti itu ya. Tapi saya punya satu tips pada akhirnya untuk diri saya sendiri. Orang kalau sudah down itu perlu bangkit. Tapi orang lain itu belum tentu bisa membangkitkan kita. Mungkin bisa memberikan kekuatan sementara, tapi yang kekal itu ya, kekuatan yang sejati itu ketika kita ada satu pengharapan di dalam Tuhan. Nah itu betul-betul saya hidupi, ada pengharapan di dalam Tuhan, ada pengharapan di dalam Tuhan. Kerja dari apa saja kita lakukan ya. Kalau dulu kan sudah tertata dengan baik, berjalan dengan baik ya kan. Tapi setelah pandemi ini kita semua daya kekuatan itu sudah dicurahkan di dalamnya. Dan yang paling baru ini adalah saya berpikir, aduh Tuhan, ini sebentar mau lebaran. Saya selalu memikirkan karyawan ya, atau kalau mau lebaran, pas lebarannya di penghujung bulan ini, berarti saya harus memikirkan honornya, ya gajiannya, bulanannya. Saya harus memikirkan THR-nya, double porsi ini ya. Tapi saya tuh nggak mau mikir gitu, nggak mau mikir karena kalau saya biarkan itu mikir sendiri itu, ya kalau yang ke positif, ya kan, dan memang harus yang positif. Jangan izinkan pemikiran yang negatif itu membawa kita ke sana, ya ke pemikiran-pemikiran yang menyerah, yang aduh apa bisa ya. Nah itu akan mematikan semangat kita. Akhirnya saya berjalan dengan mengandalkan Tuhan ya. Dan sampai dengan titik ini Tuhan mampukan loh ya dengan caranya yang luar biasa. Jadi ada pesanan yang membayar DP-nya 50%.
dan itu menutup untuk gajian dan THR karyawan saya. Saya lega Bapak Ibu Saudara ya. Jadi saya tuh selalu saya berkata dengan saudara saya tuh mau kerja setelah ini apa ya? Soalnya saya tuh terbeban. Setiap kali mau gajian karyawan saya terbeban. Yang itu juga sama ya. Mau gaji karyawan terbeban. Apalagi mau ngasih THR. Harinya sama ya. Pas. Tapi puji Tuhan. Tepuk tangan dulu ah buat Tuhan. Kalau yang tidak ngalami itu, wow, ya puji Tuhan ya. Tapi kalau yang ngalami itu kan ada deg-degannya di depan ya. Terus endingnya deg-degan dulu, terus sudah menyerahkan ke dalam tangan Tuhan sepenuhnya, berharap sama Tuhan, tok. Akhirnya ada jalan keluar, akhirnya bisa terlewati. Nah, itu yang kita harapkan ya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara mengalami sesulit apapun beban hidupmu, ingat berharap kepada Tuhan. Biar itu menjadi kekuatan buat hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Mungkin ada yang tahun ini juga tidak mendapatkan THR, ada? Bekerja tapi tidak mendapat THR, adakah? Enggak usah malu-malu, angkat tangan. Pak Agus bekerja mandiri ya, untuk diri sendiri. Nah, ya, kita berdoa nanti Tuhan biar yang kirim THR ya untuk Pak Agus ya. Ya. Itu Bapak Ibu Saudara, bagaimana menjadi pemenang kehidupan tidak mudah, banyak rintangan, banyak liku-liku kehidupan, berlari, berjalan lewat lembah kelam, apapun kita harus menjadi pemenangnya, pemenang dalam kehidupan. Caranya gimana supaya menjadi pemenang dalam kehidupan ini? Yang pertama, hadapi dengan iman yang teguh. Ya, iman yang teguh. Yang kedua, jangan tawar hati. Kecil kekuatanmu jika engkau tawar hati. Yang ketiga, teruslah berharap. Teruslah punya pengharapan di dalam Tuhan. Ini sebetulnya ownernya Kopi Mili ada di sini. Ya, ini sering juga cerita ya bagaimana menghadapi situasi kondisi ini. Ya, ini jadi teman curhat saya. Boleh kesaksian sedikit Bu? Silakan maju. Sekalian menutup doa pagi hari ini. Silakan Ibu Krisna, nggak usah persiapan itu pasti lancar kok. Terima kasih Bu Monik. Kesaksian tentang apa ya? Terlalu banyak yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya ya, Bapak Ibu Saudara ya. Tapi mungkin yang hari-hari ini saya hadapi ya, jujur tahun 2023 saya ini bisa dibilang rodok keblondrok. Do you know keblondrok? Keblondrok itu adalah sesuatu yang yang saya tidak perhitungkan. Jadi ada berkat, tetapi juga mau tidak mau tuh harus ngambil keputusan. Ini apa yang kenapa? Karena 2003 akhir saya tuh dipinjemi ruko Kopi Mili ya, dan itu tuh unpredictable banget ya. Itu unpredictable. Kenapa? Saya tidak nyangka ada orang tuh minjemi saya ruko walaupun misalnya ada family ya. Tapi saya tahu banget beliau itu kayak apa. Bahkan statementnya itu yang membuat saya luar biasa itu adalah pinjem seumur hidup. Loh, Saudara, enak toh? Ya, dahsyat ya. Pinjem seumur hidup loh, bukan pinjem nanti 2-3 tahun kamu balik indah. Tadinya dia gunakan istilah pinjem sak bosanmu ya. Kemudian waktu beberapa bulan lalu dia mengingatkan saya kelola dengan baik karena ini kamu gunakan seumur hidup. Dia bilang, jadi kalau kamu tidak bisa kembangkan, dia bilang berarti saya bodoh.
Nah, enak juga ya, tapi ya ada kata seumur hidupnya itu melegakan, menghibur saya yang dikatakan bodoh itu ya tadi ya. Nah, keblondroknya itu gini, saya itu tidak pernah menyangka bahwa saya akan dipinjami sebuah tempat yang begitu strategis, ruko, walaupun waktu itu saya berdoanya main-main sama Tuhan. Tuhan, Bu, saya ini bisa pindah ke tempat yang jauh lebih strategis, bahkan saya bilang dapat ruko. Tapi aku enggak mau loh Tuhan, aku disuruh beli KPR. Ya tuh, aku bilang gitu sama saya bilang begitu sama Tuhan. Saya enggak mau utang, Tuhan. Utangku tuh udah terlalu banyak. Jadi kalau Tuhan tambah lagi, izinkan untuk saya nambah lagi, kayaknya aku enggak kuat deh. Ya, terus tahu-tahu betul. Enggak berapa bulan kemudian enggak berapa lama kemudian dan enggak sampai berbulan-bulan ya. Tahu-tahu kamu tak pinjemi ya. Kalau kamu mau pakai pinjam pakai ya itu. Nah, kemudian yang saya tidak bayangkan adalah itu ruko baru yang belum pernah ditempati, berarti kan kosong blong itu saudara ya. Adalah renovasi. Ya, renovasinya itu adalah ya Bapak Ibu bayangkan kalau kita mau bikin kafe itu kan tidak mungkin yang seadanya ya. Pasti AC, pasti ada kaca dan sebagainya. Hanya renov. Nah, itu yang saya bilang keblondroknya itu di situ saudara. Keblondroknya di situ karena saya waktu pandemi saya jual mobil saya, kemudian pasca pandemi saya beli mobil lagi, ya, kemudian dan sebagainya. Nah, uang mobil itu, ya, ini saya cerita karena saya sudah keluar ya. Jadi tolong jangan mengasihani saya, cukup Tuhan yang mengasihani saya. Jadi uang mobil itu sebagian besar saya pakai buat renovasi yang tidak terduga biayanya. Kenapa? Karena saudara tahulah renovasi itu betul ya Pak Sukara, kecil. Loh, lah kok sampai mau menghabiskan 3/4 uang yang saya punya buat bayar mobil. Ya, sampai akhirnya 2024 ya puji Tuhan mobil saya itu saya ambil kredit itu hanya 2 tahun ya. Jadi waktu akhir tahun tuh saya pikir Tuhan aku enggak mau tambah keblondrok ini. Ya, bahaya juga nek. Saya masih punya simpenan, tapi kalau saya paksain juga nanti malah lama-lama saya akan kerepotan dengan itu. Sampai Bapak Ibu tahu, saya enggak ngomong sama siapa-siapa, saya mau jual mobil saya. Ya, sudah apa-apa Tuhan, bagi saya nge-grab cukup ya. Tapi orang laku saudara. Ya, enggak laku. Sampai pada titik kemudian saya berdoa, Tuhan, kalau Tuhan izinkan saya ini jadi milik saya, ya Tuhan mampukan saya. Ya, sementara saudara tahu bahwa Kopi Mili itu sebuah side job ya, selingan. Karena saudara Bapak Ibu tahu bahwa saya mengajar. Jadi side job tapi bisa kalau saya boleh jujur ya, itu belum profit Bapak Ibu Saudara. Tapi saya ini punya passion. Kenapa? Saya senang teman-teman datang. Saya senang karena Kopi Mili itu menjadi private ministry ya. Jadi pelayanan pribadi di mana mahasiswa konsultasi, teman-teman konsultasi, ada orang minta didoakan tuh justru lewat Kopi Mili. Ya, bahkan saya diteguhkan sama teman saya, kamu ini kan bukan gembala toh. Nah, justru disinilah kamu itu mencoba untuk menolong banyak orang. Nah, termasuk ketika saya cerita sama kakak saya, ini piye yo? Ini kok ibaratnya itu saya dapat gaji dari Tuhan, kok malah tak buat nutup ini, kayaknya konyol ya. Ya, tapi minta tutup eman-eman. Ya eman-eman kenapa? Dipinjemi ruko terus saudara. Yang kalau tak balikin besok mana enggak mungkin tak pinjam lagi. Ya, satu itu. Kemudian passion saya ada di sini. Lalu ketika saya sharing sama kakak saya bilang, Meta tutup tuh sayang, aku tuh seneng sama ini. Terus, nah kakak saya ini beliau katakan, nah karena kamu sudah bilang kamu tuh seneng di situ, ya wes jangan ditutup. Kerjaan sekarang tuh yang digolek apa toh? Seneng. Ya seneng nek tombok terus ya ora seneng susu ya saudara ya. Tapi oke, saya melihat profitable-nya bukan dari segi materi saat ini ya. Saya lihat keuntungannya tuh dari sisi bagaimana ada sebuah komunitas, banyak
banyak anak-anak gereja yang kemudian menggunakan itu sebagai tempat buat sharing. Dan saya mendengarkan apa yang mereka ceritakan. Ada gereja yang lagi fenomenal, trending topik, bagaimana cara mereka merekrut jiwa-jiwa dengan sistem marketing dan sebagainya. Saya dengarkan di pojokan gitu ya. Nah jadi itu profitable-nya buat saya saat ini ya, saya dapatkan itu. Nah kemudian ya saya terus berdoa, saya berharap. Dan iman saya jujur saya tidak pernah kehilangan. Kenapa? Karena setiap malam saya, yang satu kunci lagi itu bersyukur. Ya, tiap malam saya selalu berkata terima kasih Tuhan. Ya, terima kasih. Dan dengan tulus saya berkata terima kasih Tuhan karena Natal yang lalu pegawai saya terpaksa keluar karena dia mengalami kesulitan, anaknya masih kecil ya dan sebagainya. Dan saya handle sendiri. Dan saya bersyukur saya mampu hadapi itu sendiri. Dan rupanya sekali lagi masa depan sungguh ada harapan itu dan harapan tidak hilang. Ya. Tahu-tahu pada waktu saya kemarin ke Kudus, Kopi Mili saya tutup, saya pelayanan ke Kudus malam-malam saya ditelepon sama Bapak Ibu tahu bahwa saya pernah melakukan sebuah investasi yang jujur sempat 2 tahun itu hilang begitu saja. Ya, hilang begitu saja dan saya tuh memperjuangkannya sampai saya lupa. Sampai saya lupa dengan karena apa? Terus keselnya atau apa? Bukan, tapi saya selalu ngomong sama Tuhan bahwa pada waktu itu saya jujur Tuhan ndak pernah membayangkan bahwa karena apa investasi saya itu adalah tabungan dari persembahan kasih yang saya dapatkan ketika saya mengajar. Oh bayangkan ya Bapak Ibu selama 2 tahun ini kan berarti bukan sesuatu yang saya dapat dari sesuatu yang lebih ya, tapi itu berkat mengencangkan ikat pinggang loh, betul-betul mengencangkan ikat pinggang. Karena apa? Karena itu kan membeli sesuatu ya saya sebut aja apartemen ya. Nah jadi mau ndak mau kan saya harus bayar itu. Ya kalau saya tidak bayar kan mandek dan ternyata saya dapat kabar itu tidak akan dibangun. Loh, 2 tahun saya bayarkan gaji saya itu terus piye? Itu kan sesuatu yang ini sampai akhirnya itu berhenti di tahun 2000 sebelum pandemi ya Bapak Ibu ya. Wah, bayangan sebelum pandemi. Ya. Tahu-tahu hari Selasa kemarin saya di WA. Cik minta nomor rekeningnya. Ya. Tapi saya cicil ya, Ci. Aduh, luar biasa banget loh, Saudara. Dan malam itu juga dia transfer cicilan yang pertama. Saya bilang, wah ini sesuatu yang saya tidak duga loh ya Bapak Ibu Saudara ya. Sesuatu yang saya tidak duga. Terus yang kedua, ya puji Tuhan ya, rumah yang ketika saya dipinjami ruko, saya tinggal di lantai 2, otomatis rumah saya itu kosong ya. Yang lama tidak laku-laku untuk disewakan, tahu-tahu disewakan untuk masuk bulan Mei ya. Jadi saya mengalami sesuatu yang Tuhan kok dahsyat ya. Sesuatu yang tadinya saya mau lepaskan, tapi saya mencoba untuk melihat realitas ya, ekonomi yang sulit ya. Ya sampai saya juga pernah cerita sama Irin, saya melepaskan sesuatu pada saat yang kayaknya tidak tepat deh. Ya karena Bapak Ibu tahu bahwa bulan Juni yang lalu tuh saya melepaskan jabatan saya di Harvest. Ya, jabatan saya di Harvest karena ya udah 12 tahun ya sebagai direktur pasca, saya merasa kayaknya saya perlu pensiun dini deh. Saya perlu pensiun dini, tapi saya tetap mengajar sebagai dosen karena mereka tidak bersedia melepaskan saya sebagai dosen. Ya karena memang saya berpikir bahwa itulah panggilan saya, calling saya yang utama yang Tuhan berikan buat saya. Tapi bulan 6 2024 yang lalu saya melepaskan itu dan saya tidak mau lagi menjadi full timer. Nah ketika saya tidak lagi mau menjadi full timer, otomatis saya tidak akan menerima gaji apapun kecuali mengajar. Nah tapi rupanya menurut saya pada waktu bulan 6 itu sepertinya keputusan saya salah ya. Kenapa? Karena begitu bulan 6 saya lepas jabatan itu kan ekonomi tidak bagus ya Saudara ya. Wah kok ya seperti ini? Wah kayaknya. Tapi yang luar biasa adalah
Saya tidak kehilangan damai sejahtera karena memang itu sudah saya doakan lama sekali. Saya pernah cerita dengan Yance ya, itu saya sudah doakan lama sekali walaupun memang tidak mudah. Nah itu kan dengan kondisi ekonomi saya kemudian tidak mendapatkan salary dan sebagainya, itu kan tambah membuat saya mengencangkan ikat pinggang. Tapi jangan salah, kalau Bapak Ibu melihat saya turun berat badan bukan karena saya tidak makan ya saudara ya. Jangan salah, jangan dikasihani. Ya, sampai kemarin ketemu acara layatan seorang hamba Tuhan, ketemu istrinya Pak Robi Ciyani. Kamu kok kurus? Bukan karena tidak makan toh? Ya, jadi di situ. Nah, saya lihat bahwa saya tidak pernah putus. Ya, saya tidak pernah putus dengan iman. Ya, saya tetap bersyukur, saya tetap percaya bahwa saya itu punya seseorang yang luar biasa. Ya, saya tidak ngandalin siapa-siapa. Ya, karena saya itu tidak pernah mau bercerita kepada siapapun bahwa saya mengalami kesulitan. Ya, saya tidak pernah bercerita karena memang yaitu ya. Untungnya saya bilang introvertnya seseorang itu untungnya di situ. Ya. Dan saya tidak pernah menampilkan bahwa saya sedang mengalami sebuah kesulitan, ya. Bapak Ibu setiap ketemu saya juga pasti saya ketawa, ya kan. Nah, jadi orang selalu bilang enak ya jadi Cik Krisna ya, urip rak pernah punya masalah, ada pono dewi wis, ya toh. Nanti saudara ngerti dewi. Nah, di situ jadi saya tidak pernah yang namanya putus kepercayaan saya kepada Tuhan, tidak pernah. Kenapa? Karena setiap malam saya selalu Tuhan, terima kasih. Sampai hari ini Tuhan percaya saya. Terima kasih, bersyukur sampai hari ini saya masih punya sesuatu. Ya, saya katakan itu. Sampai hari ini saya masih punya sesuatu. Saya masih punya tempat tinggal. Saya masih syukuri semua itu. Dan saya tidak pernah tawar hati. Saya antusias. Saya hadapi. Kalau Bapak Ibu datang ke Kopi Mi, harus datang ke Kopi Mili. Saya tidak punya pegawai, tapi selalu saya menyambut saudara dengan full senyum. Ya, dengan full senyum karena saya tidak pernah tawar hati ya. Dan yang terutama adalah harapan saya tidak pernah putus. Dan saya bersyukur banget, saya bilang waduh 2025 yang rasanya orang selalu bilang tambah berat, tambah sepi, dan saya tidak bilang bahwa saya juga tidak mengalami hal, saya tidak lepas dari hal itu, tetapi cara Tuhan dulu. Cara tuh, saya ingat Tuhan tuh tidak pernah kurang cara untuk menolong kita. Tuhan tidak pernah, saudara dan saya bisa putus asa, tapi Tuhan tidak pernah putus asa nolong kita. Saudara dan saya bisa kewalahan dalam menghadapi banyak problem, tapi Tuhan tidak pernah kewalahan untuk mencari dan memberikan jalan keluar buat saudara dan saya. Mari kita naikkan sebuah pujian ya, Bapak Ibu bisa minta tolongkah? Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun dagingku, duri dalam dagingku, tapi aku masih tetap selalu bersyukur kepada Tuhan. Yuk kita nyanyikan dengan iman. Boleh ya Bu ya, nyanyi ini ya. Terima kasih Tuhan. Berkali-kali Engkau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Terima kasih Yesus. Meskipun Tuhanku tak menolong, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali
setia. Katakan dengan iman, berkali-kali Tuhan menolong. Berkali-kali Kau menolong. Amin, amin. Berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada. Yesus setia. Sekali lagi kita naikkan. Meskipun Tuhan Tak menolongku, meskipun duri dalam daging, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. amin, amin, amin. Meskipun doaku tak terjawab, Meskipun hatiku meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. katakan dengan iman, berkali-kali. Berkali-kali Kau menolong. Berkali-kali Tuhan kuatkan. Berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada. Yesus setia. Berkali-kali. Berkali-kali Kau menolong. Berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada. Yesus setia. Katakan dalam doamu, berkali-kali. Berkali-kali Kau menolong. Amin. Terima kasih. Berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada. Yesus setia. Berkali-kali, berkali-kali. Berkali-kali Kau menolong. Berkali-kali. Berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada. Yesus setia. Berkali-kali dengan imanmu. Berkali-kali Kau menolong. Berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada. Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong. Berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada. Yesus setia. Dalam rasa sakit, Dalam rasa sakit Engkau ada. Yesus setia. terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan, kembali diingatkan
oleh kebenaran firman Tuhan. Tantangan tetap ada. Kesulitan sama seperti yang dihadapi orang-orang pada umumnya. Bahkan mungkin Tuhan mengizinkan 2-3 kali lipat kami bertubi-tubi mengalami itu. Tetapi di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah kesulitan yang datang bertubi-tubi, kami juga mengalami bertubi-tubi. Tuhan tolong kami. Bertubi-tubi Tuhan kuatkan kami. Bertubi-tubi Tuhan nyatakan janji Tuhan. Oleh karena itu kami berdoa. Kalau hari-hari ini kami mulai bimbang, kalau hari-hari ini kami mulai putus asa, kehilangan gairah dalam mengikut Tuhan. Tuhan, biarlah firman hari ini berbicara tegas kepada kami. Bahwa sekali-kali Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Sekali-kali Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami sendirian. Ada tangan-tangan Tuhan yang selalu memberikan kami kekuatan, memberikan kami kemenangan, sehingga kami bisa menjadi pemenang kehidupan, pemenang di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kesakitan, di tengah-tengah konflik. Kami menang bersama dengan Tuhan. Kuatkan iman kami Tuhan. Kuatkan iman kami. Tambahkan antusias kami. Sehingga kami tidak tawar hati. Dan pengharapan itu tidak akan pernah padam. Sekalipun situasi mencoba untuk memadam. Tolong kami untuk melihat Engkau dengan fokus di tengah-tengah banyaknya kesulitan. Kami tetap fokus dengan Tuhan. Berharap hanya kepada Tuhan. Meletakkan segala kepercayaan kami kepada Tuhan. Dan itu yang membuat kami selalu bergairah. Selalu sukacita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat Ibu Gembala yang Tuhan sudah pakai untuk mengingatkan kami siang hari ini. Berkati hidupnya, berkati kesehatannya, terus menjadi teladan buat kami dalam hal iman, dan menjadi penolong yang terbaik buat hamba-Mu, Bapak Gembala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati jemaat. Berkati jemaat untuk terus melihat. Karena kami tidak hanya menjadi pendengar kesaksian. Kami tidak hanya mau mendengar apa kata orang tentang Tuhan. Tapi kami mau mengalami pengalaman-pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Kami mau mengalami sesuatu yang dahsyat di tengah-tengah kesulitan kami. Ada ujian besar, ada mujizat besar, ada ketaatan besar, ada berkat besar. Itu yang kami percaya. Anak Tuhan, jangan pernah takut dengan setiap masalah yang diizinkan Tuhan. Apalagi jika masalah itu terjadi karena kesalahan kita. Datang, minta ampun. Dan firman Tuhan katakan, Yesus berkata, aku tidak pernah membuang engkau. Aku tidak pernah meninggalkan engkau. Aku tidak pernah menolak engkau.
Tapi datanglah semua yang letih, lesu, beban berat, dan belajarlah dari aku, dan aku akan berikan kelegaan kepadamu, sukacita, damai, sejahtera. Jemaat GPI Rock, jadilah pribadi yang baru. Jadilah pribadi yang boleh memandang Yesus dengan cara pandang yang baru. Hidup itu penuh perjuangan. Mengikut Yesus bukan tanpa masalah. Tapi saya boleh katakan mungkin justru ada banyak masalah yang Tuhan izinkan karena keteledoranmu. Tapi sekali lagi bersama dengan Tuhan kita akan lewati, kita akan lalui, kita akan hadapi, dan kita akan muncul sebagai the winner, pemenang kehidupan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Shalom warga kerajaan, sangat senang menyambut kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari yang mengikuti ibadah secara onsite maupun secara online. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir di GBI Rock Semarang, selamat datang, selamat bergabung. We are glad you are home. Dan berikut Rock News minggu ini. UKM, mari bergabung dengan komunitas-komunitas yang ada di gereja ini untuk saling mendukung, membangun, dan terus bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Mari saudara semua, kita semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dan karakter Kristus lebih lagi di The Kingdom Training setiap minggu ketiga setiap bulannya. Mari bersama-sama kita bergabung di dalam doa pengerja. Kita dapat berdoa bagi bangsa, negara, kota. Terlebih lagi, mari kita dukung pergerakan GBI Rock Semarang dan apa saja yang menjadi kerinduan Tuhan melalui gereja kita. We help you to fulfill your destiny. Kami membuka kesempatan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang rindu untuk melayani Tuhan di tempat ini. Untuk informasi lebih lanjut, dapat hubungi kontak person berikut ini. Sekian Rock News untuk minggu ini. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Stay healthy, stay faithful. Ubur-ubur ikan lele. Tuhan memberkati le. Puji nama Tuhan bagi teman-teman kita. Banyak mereka sedang menikmati ataupun berpuasa di bulan yang penuh rahmat, penuh mercy. Dan ada hari di mana yang paling penting adalah pemulihan hubungan, rekonsiliasi. Wonderful. Tetapi kita sebagai orang percaya tidak usah bulan tertentu, tanggal tertentu, nggak perlu. Karena Allah kita is God full of mercy. Ketika disalib, Yesus berkata, Bapa ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Contoh yang sangat indah di dalam perjanjian lama, sering kita berkata, kita kan bukan malaikat. Bagaimana Joseph, dia ngalami dibuang, dijual, dikhianati, dan kemudian juga bahkan difitnah dengan cara keji, sampai dia bukan cuma dibuang sebagai budak, tetapi juga masuk penjara dan sebagainya. Tetapi saudaraku, kita belajar kehidupan dia. Ketika jumlah mereka belum seberapa, Tuhan membela mereka. Jangan menyentuh orang yang kuurapi, kata Tuhan. Jangan menyentuh berbuat jahat pada nabi-nabiku. Ketika Tuhan mengirim kelaparan, Tuhan mengizinkan apa? Krisis. Kalau krisis moneter masih enteng, tapi ini krisis pangan. Kita bersyukur di Indonesia. Pada waktu pandemi, setiap kita punya tanah sedikit, kita tanam sayur, kita hidup. Tetapi bayangkan saat itu, saudara yang kasih, yang dia tumbuhkan adalah
pohon pengharapannya. Film yang lucu dari, sebetulnya bagus ya, Walt Disney tentang Joseph. Itu cuma ada satu sinar kecil. Dan dia menaruh sebuah tanaman di situ. Dia piara, sisa minumannya dia curahkan di sana. Pohon pengharapan. Dan bagaimana dia menghadapinya? Dia mengalami, yaitu dipasung, lehernya dipasang besi, mengalami tekanan. Dia lakukan dengan jurus 4F. Yang pertama, bagaimana ketika dia diangkat. Pertama dia punya putra, namanya Manase. God caused me to forget. Itu tahanan daripada Hamas, juga Palestina yang ditahan karena membunuh dan sebagainya. Ketika dilepas, dipasang t-shirt dan tulisan bahasa Ibrani di belakangnya. We will never forgive and never forget. Kami tidak akan mengampuni ataupun melupakan. Tetapi kita melihat Joseph. Pertama-tama dia berkata, God help me, cause me to forget penderitaanku dan kerinduanku pada rumah bapakku. Anak kedua, baru dia beri nama Efraim. Efraim itu berbuah ganda. Jadi jurusnya 4F. Yang pertama, forgive. Untuk forgive, saudaraku, banyak orang yang biar Tuhan yang memberikan saya hati yang baik. Boleh minta itu, namanya kasih karunia. Lalu kemudian forget. Banyak orang berkata, I will forgive, but never forget. Tidak bisa, saudara. Forgive and forget. Dan apa yang terjadi? Berbuah ganda. Fruitful. Itu F yang ketiga. Dan yang keempat adalah favor. Ketika rekonsiliasi dengan saudaranya, pada saat itu ketika dia mendengar Yehuda membela adiknya yang mau ditahan. Tahan aku saja, aku yang menggantikan. Yusuf menunjukkan siapa jati dirinya. Dan seluruh Israel. Jadi waktu itu masih ada 70 orang ya. Anak, menantu, cucu. Ditambah satu, Yakub yang sudah jadi Israel. Karena sukacita dia mendengar Yusuf itu hidup. Yusuf kita, Yesus itu hidup, saudaraku, bahkan bertahta. Karena itu bangkitkan dirimu, haleluya. Ditambah 4, yaitu Yusuf, istrinya dan 2 putranya, 75 orang. Tetapi jumlah mereka jadi sangat besar. Dan ketika kita keluar di tanah Mesir, lebih dari 2 juta. Tapi di tengah-tengah mereka juga ada orang-orang campuran. Jadi bangsa-bangsa nggak jelas gitu. Dan mereka lah yang banyak bikin perkara, saudara. Sama dalam kehidupan kita. Jangan percaya semua orang ngaku Kristen, saudaraku. Mungkin dia bangsa campuran. Kiranya Tuhan memberikan kepada kita anugerah. Yang pertama, forgive. Kedua, forget. Ketiga, fruitful. Dan yang keempat, favor. God bless you. Amin. Ya, puji nama Tuhan diberkati Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini. Amin. Terima kasih Ibu Gembala untuk firman yang sudah dibawakan, di-sharingkan untuk setiap kami. Dan juga Ibu Krisna untuk kesaksiannya luar biasa. Tadi saya sempat merenungkan hari ini, pasti tidak ada yang kebetulan kita bisa mendengar firman Tuhan dari Ibu Gembala. Kemudian kesaksiannya juga sebagai pengusaha. Kemudian ada Ibu Krisna, doktor ya, ibu dosen, ibu doktor, ibu pengusaha, macam-macam ya Bu Krisna. Jadi luar biasa sekali kita mendapatkan insight dan kesaksian yang luar biasa dari berbagai macam aspek gitu. Luar biasa, terima kasih. Sebelum saya menyampaikan beberapa informasi, apakah mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di GBI Rock Semarang, mungkin boleh melambaikan tangannya di tempat. Sepertinya ada. Iya, di belakang Ibu Tini ya, beri sambutan yang hangat. Mungkin berlibur ke Semarang, selamat menikmati liburannya, atau mungkin berdomisili di Semarang, boleh bergabung dengan ibadah GBI Rock Semarang yang ada. Ya, dari wajah-wajah jemaat di sini hanya ada 2 kemungkinan. Sepertinya ini setelah ini antara lanjut liburan atau melanjutkan tidur siang ya, sepertinya ya. Ya, tapi itu 2 hal yang sangat menyenangkan ya Bapak Ibu. Oke. Pengumuman yang pertama mengingatkan bahwa minggu depan kegiatan tengah minggu sementara libur,
kita akan kembali lagi dengan komsel dan doa malam mulai tanggal 8 April. Itu masih minggu depannya lagi. Jadi jangan lupa Bapak Ibu, kita akan mulai kegiatan mingguan di tanggal 8 April. Begitu. Kemudian untuk Kingdom Celebration minggu depan tanggal 6 April, jangan lupa untuk hadir di tempat ini. Kembali kita akan merayakan kasih Tuhan di tempat ini. Kita mau mendengarkan kembali kebenaran akan firman Tuhan. Besok minggu dilayani oleh Bapak Gembala. Jadi pastikan kita semua bisa hadir di tempat ini bersama-sama. Kemudian informasi persembahan, Bapak Ibu dapat menggunakan 2 cara. Di belakang sudah ada amplop dan kotak persembahan. Bapak Ibu bisa memberikan secara manual ataupun secara digital. Ada barcode QRIS yang bisa Bapak Ibu scan, dan jangan lupa untuk memberikan kode unik di belakangnya, yaitu 01 untuk perpuluhan, 03 untuk persembahan umum, kemudian 05 untuk pembangunan. Gitu saja yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Saya undang kita semua untuk bisa bangkit berdiri. Sekali lagi, kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini. Nanti akan ditutup oleh Bapak Gembala. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas segala sesuatu yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami, Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa setiap masalah, setiap pergumulan, setiap rintangan yang kami hadapi itu semua atas seizin Engkau, dan hanya dengan Tuhan saja kami dapat dan mampu melakukan semuanya. Kami mampu memecahkan setiap masalah yang ada. Kami mampu untuk menemukan solusi, bahkan jalan keluar. Dan Engkau sendiri Tuhan yang terus memberikan kami hikmat. Engkau sendiri yang akan terus membimbing setiap kami untuk melakukan apa yang bisa kami lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk pujian dan firman yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan, kami ingin menjadi pelaku-pelaku akan firman-Mu, bukan hanya menjadi pendengar saja Tuhan. Kami ingin menjadi saksi Kristus yang hidup, sehingga dimanapun kami berada, dimanapun kami ditempatkan, kami dapat menjadi berkat, kami jadi dampak yang baik untuk lingkungan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya kami memberi Tuhan. Kau sendiri yang berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Kau terus ingatkan pada setiap kami Tuhan untuk terus memiliki kerendahan hati. Kami ingin memberikan dengan sukacita Tuhan. Kami memberi karena kami mengasihi Engkau, dan pada saat kami memberi, kami tidak akan pernah berkekurangan, karena Engkau Allah yang terus melimpahkan, mencurahkan berkat-Mu lebih dari apa yang kita perlukan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Mari sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita. Dengan otoritas-Mu, Hamba berdoa mintakan berkat yang terbaik buat setiap tangan-tangan yang terangkat pada pagi hari ini. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah kesehatanmu, dan segala apapun yang akan kau kerjakan, Tuhan sendiri akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Bahkan Tuhan sendiri akan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan semua yang percaya sama-sama kita katakan amin.